Sebuah silsilah yang hilang dari kitab suci, sebuah keluarga dengan 13 putra yang lenyap ke pegunungan di timur, hanya menyisakan keheningan selama ribuan tahun. Tetapi di ujung lain dunia, di sebuah negara kepulauan yang dijuluki Zamrud Khatulistiwa, keheningan itu pecah oleh sebuah obsesi yang tak lekang oleh waktu, mencatat nama. Mungkinkah catatan yang terputus di satu kitab justru dimulai kembali di antara jutaan jiwa di Indonesia sebagai sebuah wasiat tersembunyi yang dititipkan oleh sejarah? Sebelum memulai kisah ini, tolong beritahu saya di kolom komentar dari mana Anda menyaksikan video ini. Saya ingin di tempat Anda berpijak saat ini, sekali lagi menegaskan kebanggaan sebagai orang Indonesia yang kita bagi bersama. Selamat semuanya, saya Martin Schmidt, seorang profesor berusia 65 tahun dari Institut Studi Kuno Munich di Jerman, yang meneliti genealogi Biblika. Saya telah bekerja di bidang ini selama hampir 40 tahun. Hari ini, saya ingin berbagi sebuah cerita yang berasal dari satu pertanyaan yang tidak dapat saya pecahkan selama 40 tahun karir akademis saya. Pertanyaan ini tampak sangat sederhana, tetapi semakin dalam saya menggali, semakin ia mengguncang seluruh pandangan dunia saya. Mungkin sepanjang hidup ini, saya telah menanyakan pertanyaan yang salah. Setiap kali saya membuka kitab Kejadian pasal 10, saya selalu berhenti di tempat yang sama. Masalahnya bukan pada nama-nama yang ada, melainkan pada keheningan yang menyelimutinya. Bagi orang Barat, silsilah seringkali dianggap sebagai daftar nama yang membosankan. Tetapi bagi saya, silsilah adalah sistem navigasi migrasi umat manusia. Setiap nama dalam kitab Kejadian adalah koordinat yang menunjukkan di mana umat manusia bercabang dan kemana mereka mengalir. Di antara semuanya, Kejadian pasal 10 adalah bab yang paling sering saya teliti. Dimulai dari ketiga putra Nuh, kitab ini mencatat bagaimana keturunan mereka menyebar ke seluruh penjuru dunia. Semuanya begitu teratur dan sistematis. Nama-nama disebutkan, lokasi geografis muncul, dan wilayah pemukiman ditandai. Saya telah membaca bab ini ratusan kali, tetapi ada sesuatu yang aneh. Setiap kali membacanya, saya merasakan kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan, seperti menonton film yang tiba-tiba ada adegannya yang dipotong. Awalnya saya pikir saya melewatkan sesuatu, jadi saya memeriksa kembali naskah aslinya dan membandingkannya dengan manuskrip-manuskrip kuno. Tetapi semua teksnya sama. Inti dari kegelisahan itu terletak pada dua bersaudara, dua putra Eber, Peleg dan Yoktan. Kejadian 10 ayat 25. Bagi Eber lahir dua anak laki-laki, nama yang seorang ialah Peleg, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Aliran sejarah manusia di sini terbagi menjadi dua jalur, sang kakak, Peleg dan sang adik, Yoktan. Keduanya adalah putra Eber, keduanya memulai dari posisi yang setara. Dua bersaudara yang lahir dari orang tua yang sama seharusnya tumbuh dalam lingkungan yang sama. Tetapi dari titik ini, kitab suci memperlakukan mereka dengan cara yang sangat berbeda. Seolah-olah kamera film hanya mengikuti satu saudara, sementara yang lain menghilang dari layar. Silsilah Peleg diperbesar. Setelah masuk ke pasal 11, keturunannya berlanjut satu persatu. Reu, Serug, Nahor, Terah, dan akhirnya terhubung ke Abraham. Lensa kitab suci terfokus pada garis keturunan Peleg, melacak alirannya sampai akhir. Karena itulah garis keturunan yang menjadi akar bangsa Israel. Karena dari silsilah itulah Sang Mesias akan lahir. Oleh karena itu, kitab suci tidak melepaskan Peleg, mencatat keturunannya secara rinci, siapa melahirkan anak pada usia berapa, dan berapa lama mereka hidup. Penulis kitab suci seolah-olah sama sekali tidak ingin kehilangan jejak garis keturunan ini. Tetapi Yoktan berbeda. Dari Kejadian pasal 10 ayat 26 hingga 29, kitab suci menyebutkan nama ke-13 putra Yoktan, Almodad, Selef, Hazarmawet, Yerah, Hadoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Sheba, Ofir, Hawila, dan Yobab. 13 orang. Keluarga ini memiliki lebih banyak anak daripada kakaknya, Peleg. 13 orang sudah cukup untuk membentuk sebuah suku yang besar. Faktanya, di seluruh Alkitab, tidak banyak kasus di mana satu orang memiliki 13 putra. Ini menunjukkan bahwa keturunan Yoktan bukanlah kelompok kecil atau tidak penting. Sebaliknya, mereka sangat mungkin lebih makmur daripada keturunan Peleg. Kemudian, di ayat 30, bab ini berakhir seperti ini. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur.
pegunungan di sebelah timur. Lalu catatannya berakhir. Kemana ke-13 putra Yoktan pergi? Apa yang mereka lakukan? Bagaimana mereka hidup? Siapa keturunan mereka? Kitab suci tidak lagi bercerita. Seolah-olah di ruang penyuntingan, seluruh gulungan filmnya dipotong. Tiba-tiba hening. Mulai dari pasal 11, cerita hanya melanjutkan kisah keturunan Peleg. Yoktan lenyap. Suku besar dengan 13 putra itu menguap dari sejarah, hanya meninggalkan satu baris informasi geografis. Saya selalu berhenti di sini. Mengapa? Mengapa kitab suci berhenti bercerita di sini? Apakah ke-13 putra Yoktan benar-benar tidak melakukan apa-apa? Apakah mereka hilang tanpa jejak dalam sejarah? Ataukah hanya kitab suci yang tidak mencatatnya, sementara mereka melanjutkan sesuatu di tempat lain? Jika mereka benar-benar tidak penting, perlukah mencatat ke-13 nama mereka satu persatu sejak awal? Kitab suci adalah buku yang tidak mencatat informasi yang tidak perlu. Lalu mengapa ia meninggalkan nama putra-putra Yoktan, tetapi tidak meninggalkan jejak mereka? Dunia akademis tidak terlalu peduli dengan masalah ini. Sebagian besar teolog menafsirkan keturunan Yoktan sebagai suku-suku yang menetap di suatu tempat di semenanjung Arab, dan hanya itu, Timur, Arab. Mereka merasa itu sudah cukup. Mereka berpendapat bahwa fokus kitab suci adalah pada bangsa Israel. Jadi wajar jika kisah saudara-saudara lainnya dihilangkan. Faktanya, dalam konferensi akademik yang saya hadiri, diskusi tentang Yoktan hampir tidak pernah terjadi. Bahkan, jika ada yang mengajukan pertanyaan, itu akan berakhir dengan jawaban spekulatif tentang suku-suku Arab di sekitarnya. Awalnya saya juga menerima itu, karena sepertinya tidak ada alasan untuk menggali lebih dalam. Tetapi seiring berjalannya waktu, keheningan ini semakin mengganggu saya. Bagi seorang sarjana yang mempelajari silsilah, kekosongan ini terlalu besar. Kitab suci bukanlah buku yang sembarangan mencatat nama-nama kecil. Siapa melahirkan siapa, pada usia berapa, menetap di mana, semuanya dicatat dengan presisi. Beberapa tokoh, bahkan yang hanya muncul sekali, usia dan riwayat hidupnya akan dicatat secara rinci. Kitab suci yang seperti itu, untuk Yoktan yang memiliki 13 putra, hanya meninggalkan satu baris pergi ke pegunungan di sebelah timur lalu selesai. Apakah ini sebuah kesalahan atau disengaja? Saya semakin yakin ini bukan kesalahan. Saya menyimpan pertanyaan itu dalam hati untuk waktu yang lama karena tidak dapat menemukan jawabannya. Data arkeologi dan catatan sejarah semuanya diam tentang keturunan Yoktan. Bahkan di mana letak pegunungan di sebelah timur itu pun tidak jelas. Bisa jadi Arab, bisa jadi Persia, atau bisa jadi lebih jauh ke timur. Kata Ibrani untuk timur, kedem, bukan hanya arah sederhana, tetapi juga berarti sumber tempat matahari terbit, timur yang paling jauh. Saya memeriksa kamus bahasa Ibrani dan menemukan bahwa kata itu kadang-kadang juga digunakan dalam arti asal-usul titik awal. Jadi, mungkinkah keturunan Yoktan pergi ke tempat yang lebih jauh dari yang kita bayangkan? Apakah mereka benar-benar pergi ke ujung dunia? Saya hidup dengan pertanyaan ini selama puluhan tahun. Saat menulis disertasi, mengajar, dan presentasi di konferensi, pertanyaan ini selalu tersembunyi di dasar penelitian saya. Setelah silsilah berhenti, setelah catatan terputus, setelah 13 nama menghilang, apakah mereka benar-benar terhapus dari sejarah? Ataukah mereka dicatat dengan cara lain di tempat yang tidak kita lihat? Larut malam, sendirian di ruang kerja saya sering membuka Kejadian pasal 10, menatap kekosongan itu. Seolah-olah kekosongan itu menyembunyikan sesuatu. Suatu hari, saya secara kebetulan menemukan budaya silsilah di Indonesia. Pada saat itu, pertanyaan yang sudah lama saya simpan muncul kembali dengan cara yang sama sekali baru. Kemungkinan bahwa silsilah tidak berhenti, tetapi dimulai di tempat lain. Kemungkinan bahwa di tempat lensa kitab suci tertutup, seseorang telah membuka lensa lain. Tangan saya gemetar. Saya adalah seorang sarjana yang mempelajari silsilah, tetapi saya tidak hanya meneliti silsilah Alkitab. Metodologi penelitian saya berorientasi pada perbandingan budaya, menyelidiki budaya silsilah di seluruh dunia, dan membandingkannya dengan silsilah Alkitab. Hanya dengan cara ini kita dapat memahami posisi silsilah Alkitab dalam budaya Timur dekat kuno dan apa keunikannya. Saya telah mempelajari silsilah Firaun Mesir, menganalisis daftar dinasti Sumeria di Mesopotamia, melacak pohon keluarga para pahlawan dalam mitologi Yunani, dan memeriksa silsilah keluarga bangsawan Romawi.
Saya bahkan telah menyelidiki silsilah lisan suku-suku Afrika, mempelajari perbedaan garis keturunan dalam sistem kasta India, dan menganalisis sistem klan nomaden di Asia Tengah. Setelah melakukan pekerjaan ini selama lebih dari 30 tahun, saya memahami bagaimana manusia mendefinisikan identitas mereka melalui garis keturunan. Tetapi saya menemukan sebuah pola yang aneh. Silsilah biasanya dianggap sebagai data yang membosankan. Deretan nama, pengulangan generasi. Orang melihat silsilah sebagai produk sampingan dari catatan sejarah. Di konferensi, silsilah sering tidak dianggap sebagai data utama. Perang dan kebangkitan dinasti dianggap lebih penting. Tetapi setiap kali saya melihat silsilah, saya membaca sebuah obsesi manusia. Jawaban kolektif atas pertanyaan siapa kita dan dari mana kita berasal. Silsilah bukan sekadar catatan, melainkan perjuangan mati-matian untuk menjaga identitas. Terutama bagi bangsa-bangsa yang pernah mengalami perang, migrasi, dan penganiayaan, mereka semakin terobsesi pada silsilah. Itu adalah naluri untuk tidak kehilangan akar mereka. Bahkan jika terpencar, bahkan jika bahasa berubah, obsesi untuk menjaga silsilah harus dipertahankan. Jadi saya menyelidiki budaya silsilah di seluruh dunia, membandingkan bangsa mana yang menghargai silsilah, mengapa, dan dengan cara apa mereka mencatatnya. Orang Yahudi menjaga silsilah untuk membuktikan bahwa mereka adalah keturunan Abraham, karena memastikan apakah mereka dari suku Lewi atau Yehuda sangat penting secara religius. Suku-suku Arab juga mewariskan silsilah suku secara lisan. Untuk bertahan hidup di padang pasir, mengetahui siapa yang sekaum adalah masalah hidup dan mati. Keluarga kerajaan Eropa mencatat garis keturunan untuk legitimasi kekuasaan, karena hak suksesi takhta ditentukan oleh garis keturunan. Tetapi dalam banyak kasus, silsilah adalah hak prerogatif kaum elit. Rakyat jelata tidak dapat melacak leluhur mereka lebih dari beberapa generasi. Mereka hanya ingat ayah, kakek, dan kakek buyut. Lebih jauh dari itu, mereka tidak perlu tahu dan tidak bisa tahu. Namun, dalam proses ini, ada sesuatu yang membuat saya berhenti. Silsilah orang Indonesia. Pada tahun 2015, saya berpartisipasi dalam sebuah simposium internasional tentang genealogi Asia Timur dan Tenggara yang diadakan di Jakarta. Tema utamanya adalah identitas migran dan budaya silsilah di Asia. Para sarjana dari Tiongkok, Jepang, Vietnam, dan Indonesia berkumpul untuk mempresentasikan tradisi silsilah negara masing-masing. Saya, sebagai seorang sarjana barat, diundang untuk memberikan perspektif perbandingan. Saat itu, seorang sarjana Indonesia mempresentasikan tentang silsilah di Indonesia yang berlanjut dari era kerajaan-kerajaan Nusantara hingga zaman modern. Awalnya saya tidak terlalu tertarik. Saya hanya menganggapnya sebagai bagian dari silsilah Asia. Bukankah di Tiongkok daratan juga mementingkan garis keturunan? Saya membolak-balik materi presentasi, berpikir isinya mungkin serupa. Tetapi saat saya mendengar presentasinya, saya terkejut. Orang Indonesia telah mencatat nama-nama leluhur mereka yang tersebar di ribuan pulau selama ratusan tahun. Beberapa keluarga, terutama dari suku-suku tertentu seperti Batak dengan Tarombonya atau keluarga bangsawan Jawa, memiliki catatan nama dari abad ke-17 hingga sekarang. Ini bukan hanya sekadar catatan keluarga, melainkan sistem memori yang dibagikan oleh seluruh komunitas. Yang lebih mengejutkan adalah, bahkan setelah melalui 350 tahun kolonialisme Belanda, pendudukan Jepang, dan proses modernisasi, budaya pencatatan ini tidak terputus. Bahkan rakyat biasa, petani, mencatat leluhur mereka, melacak generasi, mencatat siapa melahirkan siapa, tinggal di desa mana, dan apa pekerjaannya, semuanya ditinggalkan secara rinci. Materi presentasi itu berisi foto-foto silsilah yang sebenarnya. Silsilah itu bukan sekadar diagram pohon keluarga. Setiap generasi tidak hanya mencatat nama, tetapi juga tanggal lahir, tanggal wafat, tempat tinggal, informasi pasangan, dan jumlah anak. Sistematis seperti data sensus penduduk tingkat nasional. Setelah presentasi selesai, saya menghampiri sarjana Indonesia itu dan dengan antusias melontarkan serangkaian pertanyaan. Mengapa Anda menjaga silsilah seperti ini? Sejak kapan budaya ini dimulai? Apakah ada contoh seperti ini di negara lain? Pertanyaan saya begitu mendesak sehingga sarjana itu menunjukkan ekspresi sedikit terkejut. Nama sarjana itu adalah Profesor Budi Wiryawan. Dia tersenyum dan menjawab, "Bagi orang Indonesia, silsilah adalah identitas itu sendiri. Kami menganggap melupakan leluhur sebagai dosa terbesar.
Menyebutkan marga, klan, atau terah kami adalah cara membuktikan siapa diri kami. Mendengar kalimat itu, saya merasakan emosi yang aneh. Anak ini bukan sekadar kebiasaan budaya, sepertinya ada alasan yang lebih dalam. Seolah-olah mereka masih mematuhi perintah yang diberikan oleh seseorang di masa lampau. Profesor Budi menambahkan, terutama Indonesia itu unik. Kami adalah negara kepulauan, keturunan dari orang-orang yang telah bermigrasi dan bercampur selama berabad-abad. Setelah merdeka, kami berjuang untuk diakui, untuk membangun identitas nasional di tengah keragaman yang luar biasa. Suaranya merendah. Tekanan dari luar, baik secara politik maupun budaya, selalu ada. Kekuatan globalisasi mencoba menyeragamkan kami, seolah-olah ratusan suku dan bahasa kami tidak ada artinya, seolah-olah kami hanyalah satu titik di peta. Dia menatap mata saya. Karena itulah kami menjaga silsilah, mencatat siapa kami, dari mana kami berasal. Tidak peduli apa kata orang, kami ada. Leluhur kami pernah hidup di sini, kami ada di sini, dan anak cucu kami akan ada di sini. Silsilah adalah buktinya. Saat itu saya merinding. Ini bukan sekadar pewarisan tradisi. Ini adalah masalah bertahan hidup. Bukti keberadaan. Profesor Budi melanjutkan, beberapa pihak mencoba menulis ulang sejarah kami, mengatakan bahwa identitas kami dibentuk oleh orang luar. Tetapi lihatlah silsilah kami. Kapan leluhur kami datang? Dari mana mereka berlayar? Bagaimana mereka membuka lahan di tanah ini? Semuanya tercatat. Ini adalah cerita kami sendiri. Dia mengeluarkan selembar data lagi. Pada masa-masa sulit, banyak orang harus mengungsi. Mereka meninggalkan rumah dan harta benda, tetapi banyak yang membawa gulungan silsilah mereka. Ada yang mengemas silsilah terlebih dahulu sebelum mengemas makanan. Mengapa? Agar suatu hari nanti, ketika mereka kembali, mereka bisa membuktikan siapa mereka. Mendengarkan cerita itu, saya teringat akan bangsa Israel dalam Alkitab. Orang-orang yang menjaga silsilah mereka ketika dibuang ke Babel. Orang-orang yang, setelah kembali 70 tahun kemudian, untuk membangun kembali Bait Suci, membuka silsilah mereka, untuk membuktikan bahwa mereka berasal dari keluarga imam. Profesor Budi melanjutkan, sekarang pun sama. Dunia mungkin melihat kami sebagai negara berkembang dengan banyak masalah, tapi kami ada di sini. Kami adalah salah satu paru-paru dunia. Kami memegang cadangan nikel krusial untuk baterai kendaraan listrik global. Ekonomi digital kami tumbuh paling pesat di Asia Tenggara. Tanpa sumber daya dan pasar kami, ekonomi dunia akan goyah. Kami adalah kekuatan yang sedang bangkit. Suaranya dipenuhi kebanggaan. Tapi di forum internasional, suara kami seringkali tidak didengar sekeras suara negara maju. Kami harus terus berjuang untuk posisi kami. Dia berhenti sejenak untuk bernapas, lalu berkata, jadi, silsilah, tidak peduli apa kata orang, kami mencatat. Membuktikan bahwa kami ada di sini, membuktikan siapa kami. Suatu hari nanti, dunia akan benar-benar mengakui kami. Saat itu kami akan berkata, lihat, kami di sini, nama leluhur kami ada di sini. Ungkapan itu terus terngiang di benak saya. Lihat, kami di sini, siapa yang akan memverifikasinya? Mengapa perlu diverifikasi? Seolah-olah mereka menyimpan nama untuk memenuhi janji dengan seseorang, atau untuk seseorang yang akan kembali suatu hari nanti. Ini tidak seperti mencatat masa lalu, melainkan seperti mempersiapkan masa depan. Seolah-olah mereka percaya bahwa suatu hari nanti, mereka harus membuktikan siapa diri mereka. Selama saya tinggal di Indonesia, saya mengunjungi banyak tempat. Sebuah rumah adat di Tanah Toraja menyimpan silsilah yang dicatat sejak abad ke-17. Di sana, silsilah berusia ratusan tahun dipajang. Di atas kertas yang menguning, nama-nama dalam aksara lontara tertulis rapat, garis-garis vertikal yang menghubungkan, simbol-simbol yang menandai generasi. Saya memeriksa silsilah-silsilah itu satu persatu, diselimuti oleh perasaan aneh. Ini terlalu mirip dengan silsilah Alkitab yang saya teliti seumur hidup. Hanya bentuknya yang berbeda, esensinya sama. Mencatat nama, menghubungkan generasi, obsesi untuk tidak melupakan akar. Sama persis. Bahkan cara melihat silsilah pun mirip. Seperti silsilah Alkitab, silsilah di Indonesia juga mengalir dari atas ke bawah. Saudara-saudara ditempatkan berdampingan, anak kandung dan anak angkat dibedakan. Saat itu, kalimat terakhir dari Kejadian pasal 10 kembali muncul di benak saya. Pegunungan di sebelah timur, tempat di mana catatan berakhir dan bangsa yang mulai mencatat.
Untuk mengatakan ini kebetulan, rasanya seperti resonansi yang aneh. Alkitab mengatakan keturunan Yoktan pergi ke pegunungan di sebelah timur, lalu hening, dan di ujung timur bumi, di sebuah negara kepulauan yang dikelilingi oleh pegunungan, sebuah bangsa selama ratusan tahun mencatat silsilah, menjaga identitas mereka. Indonesia memiliki barisan bukit barisan yang membentang di Sumatera, jajaran pegunungan Jayawijaya yang megah di Papua. Seluruh Nusantara adalah rangkaian pegunungan dan pulau. Banyak suku asli Indonesia tinggal di daerah pegunungan. Dalam legenda mereka, beredar cerita tentang leluhur yang datang dari tempat tinggi. Beberapa suku mengatakan mereka datang dari seberang lautan. Yang lain mengatakan mereka dimulai dari puncak gunung. Apakah ini benar-benar hanya kebetulan? Rasionalitas akademis saya mengatakan ini kebetulan, tetapi intuisi saya membisikkan sesuatu yang lain. Malam itu, di kamar hotel saya tidak bisa tidur. Dua gambar terus tumpang tindih di benak saya. Kekosongan di Kejadian pasal 10 dan catatan silsilah Indonesia. Tempat di mana pencatatan berhenti dan tempat di mana pencatatan dimulai. Saya merasa ada terlalu banyak hal yang cocok untuk disebut sebagai kebetulan belaka. Tentu saja, hanya dengan ini tidak bisa membuktikan apa-apa, tetapi ini bisa mengajukan sebuah pertanyaan. Mengapa di tempat silsilah Alkitab berakhir, silsilah lain dimulai? Mengapa silsilah itu dijaga dengan begitu gigih? Apa yang membuat mereka mencatat nama selama ratusan tahun? Terutama di tengah perjuangan pasca kolonial dan tekanan globalisasi, mengapa mereka tetap harus mencatat identitas mereka sendiri? Obsesi ini berasal dari mana? Setelah kembali ke Munich, saya bergelut dengan masalah ini selama berbulan-bulan. Di meja kerja saya, tumpukan naskah asli Ibrani, kitab Kejadian dan materi terkait silsilah Indonesia berserakan. Larut malam, lampu di ruang kerja saya masih menyala. Rekan-rekan yang lewat menunjukkan ekspresi khawatir. Mereka khawatir saya terperosok dalam penelitian yang aneh. Seorang ahli silsilah Alkitab tiba-tiba terobsesi dengan budaya Indonesia. Kelihatannya aneh. Seorang rekan bahkan menyarankan saya untuk berlibur. Tetapi saya tidak bisa berhenti. Saya merasa seperti melewatkan sesuatu yang penting, seperti menemukan potongan puzzle terakhir, tetapi tidak tahu harus meletakkannya di mana. Maka, dengan hati-hati saya membangun sebuah hipotesis. Hipotesis bahwa silsilah Alkitab tidak gagal atau hilang, melainkan dipisahkan berdasarkan tujuannya. Saya tahu betul, ini adalah klaim yang sulit diterima oleh dunia akademis. Dalam 40 tahun karir penelitian saya tidak pernah membangun hipotesis seberani ini. Tetapi saya tidak bisa melepaskan hipotesis ini, karena terlalu banyak hal yang tampaknya mendukungnya. Setiap malam, saat memeriksa ulang data, saya semakin yakin ini bukan sekadar kebetulan. Pikirkanlah, Kitab Suci adalah buku yang mencatat garis keturunan Mesias. Tujuan keseluruhan perjanjian lama pada akhirnya adalah untuk melacak silsilah menuju Yesus Kristus. Alasan mengapa ada begitu banyak silsilah dari kitab Taurat hingga kitab Tawarikh adalah ini. Siapa melahirkan siapa, termasuk suku mana, bagaimana takhta diwariskan, semuanya mengarah pada satu orang, Mesias. Oleh karena itu, Kitab Suci mengikuti silsilah Pelek. Dari Pelek ke Abraham, dari Abraham ke Ishak, dari Ishak ke Yakub, dari Yakub ke suku Yehuda, dan akhirnya terhubung ke garis keturunan Raja Daud. Ini adalah garis keturunan yang harus dicatat oleh Kitab Suci. Jika garis keturunan ini hilang, semua cerita dalam Alkitab akan kehilangan maknanya. Injil Matius pasal 1 dalam Perjanjian Baru pun dimulai tepat dengan silsilah ini. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Awal dan akhir Alkitab terhubung oleh satu garis keturunan ini. Sebaliknya, bagaimana dengan silsilah Yoktan? Keturunan Yoktan bukanlah garis keturunan Mesias. Mereka bukan bangsa Israel. Mereka tidak pergi ke tanah perjanjian, tidak menerima hukum di Gunung Sinai, dan tidak masuk ke Kanaan bersama Yosua. Mereka keluar dari fokus Alkitab. Maka, tampaknya wajar jika Alkitab tidak lagi melacak kisah Yoktan. Kebanyakan teolog Barat menyimpulkan demikian. Saya juga lama berpikir begitu. Tetapi di sini, saya ingin mengajukan pertanyaan lain. Apakah ceritanya berakhir hanya karena Alkitab tidak mencatatnya? Atau adakah kemungkinan bahwa ceritanya berlanjut dengan cara lain? Di tempat lain? Kemungkinan bahwa ketika lensa Alkitab terpaku pada Pelek, Yoktan terus menulis ceritanya sendiri di luar bingkai.
Pada titik ini saya menemukan fakta penting. Alkitab tidak sepenuhnya mengabaikan Yoktan. Ia mencatat ke-13 nama putranya satu persatu. Almodad, Selef, Hazarmawet, Yerah, Hadoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Sheba, Ofir, Hawila, dan Yobab. Saya membaca nama-nama ini dalam bahasa Ibrani asli puluhan kali. Jika Yoktan benar-benar tidak penting, tidak perlu mencantumkan ke-13 nama itu. Alkitab adalah buku yang tidak mencatat informasi yang tidak perlu. Setiap kata, setiap nama, punya alasan. Tidak ada satu kata pun yang dicatat secara kebetulan. Maka, nama ke-13 putra Yoktan pun demikian. Nama-nama ini terlihat seperti daftar yang suatu hari nanti harus diverifikasi, seperti absen. Dengan premis bahwa suatu hari nanti seseorang akan melihat daftar ini dan menjawab, kami di sini. Dan arti kata Ibrani kedem juga membuat saya berhenti. Alkitab mencatat bahwa keturunan Yoktan pergi ke pegunungan Kedem. Kedem bukan hanya sekadar arah timur. Kata ini merujuk pada sumber awal matahari, timur yang paling jauh. Saya membuka kamus Ibrani, mencari referensi dalam literatur kuno. Kedem terkadang juga digunakan untuk arti asal-usul, permulaan, zaman purba. Kejadian 2 ayat 8 juga mencatat Taman Eden berada di Kedem, yang berarti di tempat permulaan, di tempat asal. Ini bukan hanya arah geografis, tetapi juga mengandung makna esensial tertentu. Jika pegunungan di sebelah timur yang dituju oleh keturunan Yoktan bukanlah sekadar perbatasan timur dekat, melainkan konsep yang membentang lebih jauh, ceritanya menjadi berbeda. Saya membuka kembali peta kuno. Dari Israel ke timur, kemana kita bisa pergi? Semenanjung Arab, Persia, India, dan lebih jauh lagi. Di manakah ujung timur dunia yang diketahui orang kuno? Saya melihat peta zaman Romawi. Mereka tahu tentang keberadaan Tiongkok karena mengimpor sutra melalui jalur sutra. Dalam Naturalis Historia karya Plinius yang tua, juga ada catatan tentang negara-negara di timur. Maka, mungkinkah mereka juga tahu tentang tempat yang lebih jauh? Pulau di ujung timur, tanah yang dikelilingi pegunungan. Kemudian, mitologi suku-suku asli Indonesia tumpang tindih. Keberadaan yang dimulai dari gunung, leluhur yang datang dari seberang lautan, narasi yang menghubungkan gunung dengan garis keturunan. Indonesia memiliki ratusan suku, masing-masing dengan mitos asal-usul yang berbeda. Suku Dayak di Kalimantan, percaya leluhur mereka turun dari dunia atas melalui gunung. Suku di Nias memiliki mitos penciptaan dari pohon kehidupan di tempat yang tinggi. Suku Toraja percaya leluhur mereka datang dari langit dengan tangga. Tetapi ada satu kesamaan, semua terhubung dengan tempat tinggi, gunung yang sakral. Ini tidak seperti mitos belaka, melainkan seperti jejak ingatan. Ingatan dari leluhur yang jauh. Ingatan turun dari tempat yang tinggi. Catatan Alkitab tentang pergi ke gunung dan mitologi Indonesia, tentang berasal dari gunung saling berhadapan seperti cermin. Saya juga memeriksa kembali ayat-ayat lain dalam Alkitab. Ayub 1 ayat 3 mengatakan, bahwa Ayub adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Dari mana Ayub berasal? Dikatakan dari tanah Uz, tetapi lokasi Uz tidak pasti. Para sarjana berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Edom, ada yang mengatakan Arab, tetapi yang jelas ia ditandai sebagai orang timur. Dalam kitab Ayub, ada ayat-ayat aneh. Ayub pasal 28. Ayub menyebutkan tempat untuk mencari hikmat, mengisyaratkan adanya hikmat khusus dari timur. Timur memiliki hikmat khusus, bukan hanya lokasi geografis, tetapi diekspresikan sebagai tempat dengan tradisi kebijaksanaan. Injil Matius pasal 2 memunculkan orang-orang Majus dari timur. Mereka tahu kelahiran Yesus dari bintang. Dari mana mereka datang? Alkitab hanya mencatat dari timur. Ada yang bilang dari Persia, ada yang bilang dari Babilonia, ada juga yang berspekulasi mereka adalah para ahli nujum dari Mesopotamia, tetapi yang pasti, tidak ada yang tahu. Yang penting adalah, mereka tahu tentang kelahiran Mesias. Di suatu tempat di timur, ada orang-orang yang menantikan Mesias. Bagaimana mereka tahu tentang Mesias? Apakah mereka juga memiliki ingatan yang diwariskan? Saya mencoba menghubungkan semua ini. Keturunan Yoktan yang pergi ke pegunungan di timur. Suku-suku asli Indonesia yang berasal dari gunung. Hikmat dari timur. Orang Majus yang datang dari timur. Tentu saja, ini bukan bukti. Korelasi tidak berarti kausalitas. Saya tahu itu dengan sangat jelas.
Sebagai seorang akademisi, saya tahu bagaimana membedakan antara bukti dan spekulasi. Tetapi mengajukan pertanyaan adalah tugas seorang akademisi. Kita tidak bisa menyerah pada sebuah pertanyaan hanya karena tidak tahu jawabannya. Dan orang Indonesia juga menjaga identitas mereka dengan gigih. Selama masa kolonialisme Belanda di abad ke-17, masa kerajaan-kerajaan, masa pemerintahan Jepang selama 3,5 tahun, dan Orde Baru selama 32 tahun, mereka menjaga silsilah mereka, mencatat nama, melestarikan identitas, seolah-olah seseorang memerintahkan mereka. Jangan lupa, di sini saya berhenti membuat pernyataan tegas. Saat saya mengatakan ini adalah silsilah yang sama, maka keilmuan akan runtuh. Saya tidak ingin menjadi orang yang membuat klaim tanpa bukti. Saya tidak ingin merusak prinsip yang telah saya jaga selama 40 tahun karir akademis saya. Tetapi, menyejajarkan tempat di mana catatan terputus dan tempat di mana pencatatan dimulai dengan gigih, lalu mengajukan pertanyaan, adalah hal yang sah. Mengapa Alkitab berhenti pada Yoktan? Mengapa orang Indonesia menjaga silsilah mereka selama ratusan tahun? Mengapa di tengah tekanan globalisasi dan perjuangan membangun bangsa, mereka tetap mencatat identitas mereka sendiri? Mengapa sebuah negara yang menjadi raksasa ekonomi digital dan memegang kunci sumber daya energi masa depan, pada saat yang sama, juga melestarikan silsilah berusia ratusan tahun? Mungkinkah silsilah tidak berhenti, tetapi hanya berganti ke gulungan lain? Mungkinkah satu buku ditutup, tetapi buku lain mulai ditulis? Mungkinkah ketika Alkitab merekam garis keturunan Mesias ke arah barat, di timur ada seseorang yang mencatat nama-nama saudaranya? Ini adalah hipotesis yang tidak dapat dibuktikan. Tetapi ini adalah pertanyaan yang tidak dapat diabaikan. Saya ingin jujur di hadapan pertanyaan ini. Saya dengan hati-hati menceritakan hipotesis ini kepada rekan-rekan akademisi saya. Sebagian besar dari mereka bersikap skeptis. Buktinya tidak cukup. Lompatannya terlalu jauh, hanya kebetulan budaya. Seorang rekan bercanda bahwa saya sudah tua dan menjadi sentimental. Saya tahu, kata-kata mereka mungkin benar. Tetapi satu hal yang pasti, di tempat silsilah Alkitab berhenti, silsilah di suatu tempat di dunia terus berlanjut, dan silsilah itu masih dilestarikan hingga hari ini. Apapun maknanya, saya dapat mengatakan bahwa beberapa tahun terakhir dari 65 tahun hidup saya adalah yang paling membingungkan. Karena metodologi dan prinsip yang saya bangun seumur hidup sebagai seorang akademisi terguncang. Prinsip bahwa klaim hanya bisa dibuat jika ada bukti. Prinsip bahwa korelasi dan kausalitas harus dibedakan. Prinsip bahwa spekulasi dan fakta harus dipisahkan dengan jelas. Saya selalu mengajarkan prinsip-prinsip ini kepada mahasiswa saya. Tetapi sekarang saya berdiri di batas prinsip itu. Saya katakan bahwa saya berdiri lama di depan data silsilah Indonesia, di Perpustakaan Nasional di Jakarta, di rumah-rumah adat di berbagai daerah, di ruang kerja saya di Munich, dan di dalam hati saya. Bukan karena saya melihat bukti yang pasti di dalamnya. Bukan juga karena saya menemukan jawaban yang saya inginkan. Melainkan karena saya merasakan emosi yang sulit dijelaskan. Perasaan seperti secara kebetulan menemukan jejak saudara yang telah lama terpisah. Perasaan seperti menemukan kembali sesuatu yang hilang, tetapi tidak bisa memastikan apakah itu benar-benar barang yang hilang. Coba pikirkan, ini aneh. Kejadian pasal 10 adalah ayat yang telah dipelajari oleh banyak sarjana selama ribuan tahun. Para rabi Yahudi, bapak-bapak gereja awal, teolog abad pertengahan, dan sarjana Alkitab modern, semuanya telah membaca dan menganalisis bab ini. Tetapi tidak ada yang secara mendalam mempertanyakan keheningan tentang Yoktan. Mengapa? Karena mereka pikir itu adalah pertanyaan tanpa jawaban? Atau karena mereka pikir bahkan jika jawabannya ditemukan, itu tidak ada artinya? Saya pikir alasannya ada di tempat lain. Karena ketika kita membaca Alkitab, kita sudah memutuskan jawabannya. Alkitab adalah kisah Israel, keturunan Abraham, dinasti Daud, silsilah Mesias. Kita terbiasa mengikuti alur cerita itu, jadi kita hanya melihat garis keturunan Peleg. Sisanya, bukan menjadi perhatian Alkitab, juga bukan perhatian kita. Tetapi bagaimana jika kita membaca Alkitab dari sudut pandang yang berbeda? Bagaimana jika kita tidak hanya memperhatikan apa yang tercatat, tetapi juga apa yang tidak tercatat? Bagaimana jika kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh keheningan?
Alkitab berhenti bercerita di sini. Tetapi suatu bangsa mencatat kelanjutannya. Setelah nama ke-13 putra Yoktan menghilang dari Alkitab, di ujung timur bumi, pencatatan ratusan ribu nama dimulai. Siapa melahirkan siapa, termasuk generasi mana, berasal dari mana. Catatan itu berlanjut selama ratusan tahun. Bahkan ketika ada invasi Belanda, pemerintahan Jepang, dan gejolak politik internal, catatan itu tidak berhenti. Bahkan ketika Indonesia berjuang untuk identitasnya di panggung dunia dan menghadapi ancaman perpecahan, catatan itu terus berlanjut. Mengapa? Apa yang membuat mereka melakukan ini? Saya pernah bertanya kepada Profesor Budi pertanyaan seperti ini. Mengapa orang Indonesia begitu terobsesi dengan silsilah? Dia berpikir sejenak, lalu menjawab seperti ini. Sepertinya kami tidak boleh lupa. Seolah-olah seseorang memerintahkan kami untuk tidak lupa. Dunia luar mungkin meremehkan kami, tetapi kami ada di sini. Nama leluhur kami ada di sini. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Mendengar jawaban itu, saya merinding. Perintah. Siapa yang memberi perintah? Kapan perintah itu diberikan? Dan mengapa perintah itu masih dipatuhi hingga hari ini, ratusan tahun kemudian? Terutama oleh sebuah negara yang merupakan pemain kunci dalam ekonomi global. Mengapa mereka masih menjaga silsilah berusia ratusan tahun? Ada yang akan mengatakan ini kebetulan. Ada yang akan mengatakan ini penafsiran yang berlebihan. Saya menerima semua sanggahan. Sebagai seorang akademisi, saya harus terbuka terhadap kritik. Ilmu pengetahuan tanpa kritik akan menjadi mitos. Mitos akan menutupi kebenaran. Yang saya inginkan adalah kebenaran, bahkan jika kebenaran itu menyangkal hipotesis saya. Hanya saja, satu pertanyaan tertinggal. Pertanyaan ini tidak bisa dengan mudah dibuang. Jika kekosongan di Kejadian pasal 10 bukan kesalahan atau penghilangan, melainkan disengaja, dan niat itu mengandaikan adanya catatan lanjutan di tempat lain, apakah kita selama ini telah salah membaca silsilah? Jika silsilah Alkitab bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah penyerahan tongkat estafet, jika saat kamera mengikuti satu saudara, saudara yang lain berjalan di jalannya sendiri di luar bingkai, dan di ujung jalan itu kita menemukan sesuatu yang tidak pernah kita duga, akhir-akhir ini saya sering membayangkan seperti ini. Bagaimana jika saat Peleg dan Yoktan berpisah, mereka membuat janji. Kakak, kau pergilah ke barat, aku akan ke timur, tapi kita adalah saudara. Suatu hari nanti kita akan bertemu lagi. Jadi, mari kita masing-masing mencatat nama kita. Agar nanti saat kita bertemu lagi, kita bisa membuktikan bahwa kita berasal dari akar yang sama. Tentu saja ini imajinasi. Alkitab tidak memiliki catatan seperti itu. Tetapi jika ada hal seperti itu, semuanya bisa dijelaskan. Keturunan Peleg yang pergi ke barat menulis buku bernama Alkitab. Mereka mencatat nama dan sejarah mereka. Catatan itu menyebar ke seluruh dunia. Keturunan Yoktan yang pergi ke timur menulis buku bernama Silsilah. Mereka mencatat nama dan garis keturunan mereka. Catatan itu dilestarikan selama ratusan tahun. Yang satu menjadi buku yang bersaksi tentang Mesias. Yang satu menjadi bukti identitas. Bentuknya berbeda, tetapi esensinya sama. Upaya untuk tidak melupakan siapa diri kita. Saya sekarang mendekati usia 70 tahun. Saya tahu sebagai seorang akademisi, waktu yang tersisa tidak banyak. Mungkin saya akan mengakhiri hidup ini tanpa menemukan jawaban yang jelas untuk pertanyaan ini. Tetapi saya ingin meninggalkan pertanyaan ini untuk para sarjana penerus, untuk generasi berikutnya. Memberitahu mereka untuk melihat kembali kekosongan dalam Alkitab, memperhatikan yang tidak tercatat, mendengarkan apa yang dikatakan oleh keheningan. Saya menyajikan pertanyaan ini sebagai kesimpulan. Tidak memberikan kesimpulan, hanya menunjukkan arah. Sebuah saran untuk menghubungkan tempat di mana catatan berhenti dan tempat di mana catatan dimulai. Apa yang ada di ujung penghubung itu, biarlah penjelajah berikutnya yang mengungkapkannya. Saya hanya menandai titik awal jalan itu. Orang yang akan berjalan di jalan itu adalah kalian. Mungkin puluhan tahun, ratusan tahun kemudian, seseorang akan menjawab pertanyaan ini. Mungkin ada penemuan arkeologi baru. Mungkin muncul metodologi penelitian baru. Jika teknologi analisis DNA semakin berkembang, mungkin kita bisa melacak jalur migrasi garis keturunan dengan lebih akurat. Pada saat itu, hipotesis saya mungkin terbukti, atau mungkin sepenuhnya disangkal. Manapun itu,
saya akan menerimanya. Tetapi saat ini, saya hanya yakin akan satu hal. Kemungkinan bahwa nama terakhir dalam silsilah Alkitab tidak lenyap, melainkan pindah ke tempat yang tidak terlihat oleh mata kita. Pertanyaan tentang mengapa kekosongan itu secara khusus menunjuk ke timur belum berakhir. Dan di ujung pertanyaan itu, mungkin kita bisa bertemu kembali dengan saudara yang hilang. Pusaka terbesar bukanlah emas atau takhta, melainkan nama-nama yang kita jaga. Di tengah derasnya arus modernisasi, jangan pernah lupakan dari mana kita berasal, karena di sanalah kekuatan kita yang sejati bersemayam. Warisan kita tidak tertulis di bintang, tetapi dalam silsilah yang kita teruskan. Jika cerita ini beresonansi dengan Anda, bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Setiap kata dari Anda adalah energi bagi kami untuk merangkai kisah berikutnya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Dan sampai jumpa di perjalanan kita selanjutnya.